jumpa lagi di channel Hema Sekar. Teman-teman, yuk bikin roti lagi. Ini udah waktunya aku bikin roti, teman-teman, karena aku di sini tuh bikin roti satu minggunya 2 kali. Nah, ini udah aku siap-siapkan bahan-bahannya ya. Ada ini saya bikin roti isi kornet sapi ya, teman-teman. Nah, ini bahan-bahannya udah aku siapkan. Ada tepung terigu, butter, gula pasir, ragi, dan juga susu segar ya teman-teman. Saya tambahkan minyak olive oil. Nah, ini susunya susu hangat teman-teman. Sudah saya masukkan gula pasir dan juga ragi instan. Lalu saya tambahkan tadi minyak olive oil ya, sekitar 4 sendok teh gitulah, atau 2 sendok makan. Nah, setelah selesai dimasukkan semua, lalu kita aduk rata teman-teman, seperti ini ya. Kita campur rata supaya tidak bergerindil ya nanti raginya. Nah, setelah dirasa sudah tercampur rata seperti ini, lanjut kita tutup dan diamkan selama 10 menit. Nah, ini teman-teman sudah mengembang ya, sudah berbuih begitu. Oh iya teman-teman, tadi saya lupa telurnya teman-teman. Ini saya tambahkan 2 telur ayam ya teman-teman, suhu ruang. Lalu saya masukkan ke dalam campuran gula pasir, ragi instan, susu cair tadi, sama minyak olive oil. Kita aduk rata teman-teman sampai telurnya tercampur ya, karena tadi saya lupa teman-teman waktu di awalnya. Nah, kita aduk seperti ini sampai tercampur saja begini, tidak perlu sampai mengembang ya teman-teman. Tercampur saja seperti ini sudah cukup. Nah, setelah selesai kita diamkan sebentar. Kita siapkan tepung terigu yang tadi sudah kita siapkan, sudah kita timbang. Ini 600 gram ya teman-teman tepung terigunya, dan saya tambahkan setengah sendok teh garam. Lanjut kita campur sampai tercampur rata garamnya ke dalam tepung terigunya teman-teman. Nah, seperti ini kita campur, kita aduk-aduk saja seperti ini. Nah, selesai itu kita panaskan ini butter teman-teman. Teman-teman kalau nggak ada butter boleh menggunakan margarin atau blue band ya teman-teman, karena di sini bos saya itu tidak memakai blue band ataupun margarin, dia memakai butter. Ini saya steam dulu terlebih dahulu sebentar sampai benar-benar mencair, lalu kita sisihkan dan dinginkan ya teman-teman. Nah, setelah semua siap bahan-bahannya, kita masukkan endapan ragi, telur, sama minyak tadi ya teman-teman, susu. Kita aduk-aduk seperti ini teman-teman. Nah, kita aduk-aduk seperti ini, tidak perlu diolen, tidak perlu di mixer teman-teman. Cukup menggunakan spatula seperti biasanya ya teman-teman. Saya kalau di video yang sudah-sudah, kalau saya itu bikin roti pasti saya cuma aduk-aduk seperti ini saja. Nah, setelah dirasa tercampur seperti ini, sudah tercampur seperti ini, lanjut kita masukkan butter yang tadi sudah kita cairkan ya teman-teman. Ini butternya sudah dingin. Lanjut kita masukkan dan kita aduk sampai benar-benar tercampur ataupun benar-benar rata. Aduk-aduk pelan-pelan saja teman-teman, tidak usah terlalu keras ya teman-teman. Yang penting tercampur rata saja sudah. Oh ya teman-teman, jangan takut, ini sepertinya kelembayan. Ini sebenarnya tidak teman-teman, memang teksturnya seperti ini. Nanti waktu di proofing dia akan mengembang ya teman-teman, jadi tidak akan lembek seperti ini. Nah, kita aduk teman-teman sampai benar-benar tercampur rata seperti ini. Setelah tercampur rata, lalu kita bersihkan bagian pinggir-pinggirnya seperti ini ya teman-teman. Nah, kita bersihkan bagian pinggir-pinggirnya ke tengah. Ini nanti mau saya proofing. Biasanya itu saya proofing pertama itu 1 jam teman-teman. Ini mau saya tutup pakai plastik dan saya tutup pakai kain. Lanjut kita siapkan isiannya teman-teman. Selagi kita memproofing adonan ya, kita proofing selama 1 jam, dan waktu itu kita untuk yang lain. Ini saya menggunakan kornet sapi, ini halal ya teman-teman. Nah, ini bumbunya hanya bawang merah sama daun bawang. Oh iya teman-teman, lebih baik itu menggunakan
bawang bombay, dikarenakan di rumah lagi kosong tidak ada bawang bombay, saya menggunakan bawang merah 1 biji teman-teman, ataupun 1 buah ya. Dan saya tambahkan daun bawang bombay untuk apa, biar baunya itu harum, tidak ada bau kornetnya begitu teman-teman. Nah seperti ini kita racik-racik terlebih dahulu ya teman-teman. Teman-teman boleh menggantikan bawang merah ini dengan bawang bombay dan dikasih whipping cream juga bisa teman-teman, dia akan teksturnya akan lebih harum ya. Tapi saya di sini tidak menggunakan whipping cream, hanya nanti saya tumis saja begitu teman-teman. Nah sudah selesai potong-potong, lanjut kita siapkan teflonnya teman-teman, atau alat masak ya. Saya kasih minyak sedikit saja, kenapa? Dikarenakan kornet sapinya itu sudah mengandung minyak ya teman-teman. Nah kita tumis-tumis seperti ini sampai benar-benar layu dan baunya harum ya teman-teman. Oh ya teman-teman, kornet sapinya itu nanti tidak usah perlu dibumbuin ya, dikarenakan kornetnya tidak ada rasanya tersendiri. Nah setelah layu seperti ini sudah sangat harum teman-teman, lanjut kita masukkan kornet sapinya. Kita masukkan semua teman-teman, kenapa? Dikarenakan saya bikin rotinya agak lumayan banyak ya, 600 gram tepung terigu. Nah ini saya hancurkan seperti ini terlebih dahulu supaya nanti mudah untuk ditumis ataupun dimasak. Nah seperti ini saja teman-teman, ditekan-tekan seperti ini supaya hancur dan mudah tercampur rata ya teman-teman. Kita aduk-aduk sampai benar-benar teksturnya itu berubah agak lembut, tidak keras seperti tadi. Ini sebenarnya sudah matang teman-teman, tidak perlu ditambahin bumbu apa-apa ya teman-teman, dikarenakan kornetnya rasanya udah oke. Nah ini sudah matang teman-teman. Oh ya teman-teman, nanti didinginkan, dibulat-bulatkan ya teman-teman. Lanjut ini setelah 1 jam adonannya itu sudah mengembang ya teman-teman, udah 2 kali lipat dari bahan yang pertama. Ini saya proofing 1 jam tuh, sudah sangat bagus. Oh ya teman-teman, ini mejanya sudah saya bersihkan dan mau saya kasih minyak supaya mempermudah saya nanti untuk memotong-motongnya. Nah seperti ini teman-teman. Lanjut kita keluarkan adonan dari baskom tadi ya teman-teman. Ini sangat lembut, sangat cantik teman-teman, sangat cantik banget, sangat halus dia bahannya. Oh ya teman-teman, tidak perlu diulek ya teman-teman, cukup ditekan-tekan saja. Karena apa? Karena saat proofing itu kan dia kan banyak gelembung ya teman-teman. Kita tekan-tekan saja supaya menghilangkan udara dalam adonan, karena dia mengembangkan ada gelembung-gelembungnya seperti itu. Tidak perlu diulek, tidak perlu cuman cukup ditekan-tekan seperti ini untuk menghilangkan gelembung-gelembungnya pada adonan itu. Ini sangat bagus teman-teman. Lanjut kita tambahkan tepung terigu supaya supaya dia tidak nempel di tangan ya teman-teman, seperti ini. Kita tekan-tekan terus, kita pecahkan gelembung-gelembungnya ya teman-teman. Tuh gelembung-gelembungnya tuh banyak sekali. Nah seperti ini, kita tekan-tekan saja seperti ini. Benar-benar tidak perlu diulek ya teman-teman, cukup tekan-tekan untuk membuang udara dalam adonan. Nah seperti ini teman-teman. Ini udah sangat bagus, sangat lembut. Ini saya masih tekan-tekan teman-teman, dikarenakan sangat gelembung ataupun udara dalam adonan itu masih banyak, karena dia sangat mengembang, sangat cantik teman-teman. Nah lanjut, lalu kita potong-potong teman-teman, karena saya pingin agak besaran ya teman-teman, jadi nanti mau saya timbang terlebih dahulu setelah saya potong-potong, biar memudahkan untuk ditimbang nanti. Ini saya potong-potong seperti ini terlebih dahulu. Ini sangat bagus teman-teman. Lanjut, ini setelah saya timbang teman-teman ya, setelah saya timbang, satu bulatan itu 70 gram. Kalau teman-teman ingin jadi lebih banyak lagi boleh 60 gram ataupun 50 ya teman-teman, tapi ini saya bikin 70 gram.
karena biar cukup, biar kenyang makan satu begitu teman-teman. Ini setelah saya timbang lalu saya bulat-bulatkan seperti ini terlebih dahulu. Nah seperti ini hasilnya sangat bagus. Nah ini setelah saya bulat-bulatkan ya teman-teman, lalu saya istirahatkan terlebih dahulu, dikarenakan di sini lagi musim panas teman-teman, sehingga saya tidak perlu tutup lagi. Biasanya saat mengistirahatkan 10 menit ini saya tutup dengan plastik ya teman-teman kalau saat musim dingin, dikarenakan ini musim panas jadi tidak perlu. Ini hasilnya setelah 10 menit dia sudah mengembang lagi teman-teman, mengembang dengan sempurna. Lanjut kita masukkan isiannya ataupun kornet yang tadi ya teman-teman. Ini kornetnya sudah dingin, sudah saya bulat-bulatkan seperti ini. Nah kalau teman-teman ada tempat rotinya itu boleh ditaruh tempat rotinya itu teman-teman, yang cup itu ya, tapi di sini saya tidak ada, makanya saya taruh di loyang seperti biasa saja, tapi bawahnya saya alasin menggunakan kertas mentega ya teman-teman, atau kertas khusus untuk roti supaya nanti tidak lengket sama loyangnya. Nah ini teman-teman saya isi terlebih dahulu satu persatu ya teman-teman. Sangat lembut teman-teman, saya suka sekali dengan adonannya, ini benar-benar sangat lembut. Nah ini nanti setelah selesai saya tata ataupun susun rapi ke dalam loyang ya teman-teman. Oh ya teman-teman, saat menyusun rata di loyang harus dikasih jarak teman-teman, supaya apa? Supaya tidak menempel dengan satu dengan yang lain. Nah seperti ini. Maaf teman-teman, saat memanggang itu videonya kepotong, sangat banyak kepotongnya hilang, tidak kerekod ya teman-teman. Oh ya, ini udah saya panggang teman-teman, saya menggunakan api 180, saya panggang selama 25 menit ya teman-teman. Nah ini setelah matang saya keluarkan masih panas-panas, ini saya oleskan menggunakan butter tak cair ya teman-teman. Maaf teman-teman, tadi waktu setelah cooking 45 menit itu memasukkan ke dalam ovennya benar-benar tidak kerekod, hilang, nggak tahu kemana ya teman-teman. Nah ini sudah jadi teman-teman, mau saya keluarkan dari loyang, saya jadikan satu saja begini. Ini sangat empuk, sangat lembut teman-teman, hasilnya menjadi 18 atau berapa biji begitu teman, tapi ini ukuran besar ya teman-teman untuk sarapan pagi. Oh ya, menjadi 15 teman-teman. Nah ini hasilnya teman-teman. Ini saya mau buka satu, mau saya coba ya teman-teman, mau buka satu saya coba. Oh ya teman-teman, tangan saya tuh yang kiri memegang kamera ya, jadi tidak bisa maksimal untuk mengambil gambarnya. Nah ini hasilnya sangat lembut, benar-benar sangat lembut teman-teman. Terima kasih teman-teman telah menonton video saya, semoga resep-resep yang saya bagikan bermanfaat untuk teman-teman. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mencoba.